Jadi hari ini kita akan belajar tentang aljabar, bentuk aljabar. Sebelum kita masuk ke materi aljabar, Pak mau tanya dulu. Siapa yang pernah beli suatu barang dalam bentuk kemasan atau dalam bentuk dos yang isinya kan belum tahu berapa? Pernah? Pernah tidak? Pernah. Satu barang yang kamu beli dalam bentuk dos atau bungkusan, tetapi isinya kita belum tahu berapa di dalam. Pernah kok? Pernah. Oke, pernah. Coba kau pernah beli apa yang seperti itu? Pensil warna. Pensil warna. Masih ada yang lain? Buku. Buku. Apa lagi? Korek api. Apa lagi? Berpoin. Ballpoint. Masih ada? Pensil. Pensil. Penghapus. Bisa lihat? Bisa. Bisa kok? Bisa. Oke, coba. Di sini ada suatu masalah. Masalah apa di sini, Budi? Budi membeli 2 kotak buku dan 3 buku penceran. Berapa jumlah buku sebelumnya? Oke, dari sini Budi membeli berapa buku? 2 kotak buku dan 3 buku eceran. Yang jelas di sini ada 1, 2, 3 buku, betul toh? Betul. Namun di sini ada 2 dos buku. Namun kita belum tahu di dalam isinya berapa, betul atau tidak? Betul. Kita bisa hitung jumlahnya di sini? Tidak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Belum dibuka. Ya, karena dosnya belum dibuka. Kita buka dulu dosnya baru bisa kita hitung. Tetapi kita di sini diminta untuk menghitung jumlah buku ini tanpa membuka dos. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Tidak. Tidak bisa. Tetapi dalam matematika kita pakai pemisalan. Pakai pemisalan. Oke. Pemisalan itu misal seperti ini. Ini ada buku 1, buku kedua dan buku ketiga. Ada 3 buah buku. Namun di sini ada 2 dos lagi. Tetapi kita belum tahu berapa banyak di dalam. Maka ini dos kita sebut sebagai X. Bisa kasih sebut X, bisa kasih nama dengan Y. Di sini kita sepakat, misalkan 1 dos buku ini sebagai X. Maka kita bisa tulis 2X tambah dengan 3. Sehingga kita misalkan dengan X. 1X, 2X. Lalu tambah dengan 3 buah Buku. maka kita tulis seperti ini. 2X tambah 3. Nah, 2X tambah 3 ini yang kita sebut sebagai bentuk aljabar. 2X tambah 3 kita sebut sebagai apa? Aljabar. Bentuk aljabar. Di dalam bentuk aljabar itu ada namanya variabel, ada yang namanya apa? Koefisien, dan ada yang namanya konstanta. Apa tadi? 1 variabel, 2 koefisien, ketiga oke. Dari 2X tambah 3 ini adalah bentuk aljabar. Manakah yang variabel? Dari 2X tambah 3 mana yang variabel? X. Variabel yang mana? X. Oke, variabelnya adalah X. Koefisiennya mana? 2. Koefisiennya 2 dan 3 adalah konstan. Bisa paham? Bisa. Oke, dari sini bisa tahu 2X tambah 3 variabelnya X, koefisiennya 2 dan konstantanya sama dengan 3. Bisa? Bisa. Oke, yang berikut di sini ada kasus lagi. Ini kasus apa? Coba baca, satu orang baca. Di meja guru terdapat 3 kardus, pensil misterius, dan 3 pensil lepas. Berapa jumlah pensil seluruhnya? Ya, berapa jumlah pensil seluruhnya? Ada yang tahu? Tidak. Berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Tidak. Kenapa tidak tahu? Karena Karena ketiga dos ini belum dibuka sehingga kita belum tahu berapa isi pensil dalam dos ini.
bisa belum tahu. Betul sonde? Betul. Nah, maka ini kita simbol pakai apa? Kita kasih variabel, misalkan kasih x di sini. Misalkan jangan x lagi, misalkan y. Ini juga y, ini juga y. Jadi ada berapa y di sini? 3. Ada 3 y dan 5 pensil. 6 pensil. Maka tulis 3y tambah 6. Dari bentuk 3y tambah 6 ini disebut sebagai bentuk apa? Bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Di sini dari bentuk aljabar ini mana yang merupakan koefisien, mana yang variabel dan mana yang konstanta. Ya? Y yang variabel, lalu oke, coba pindahkan. Satu orang bisa pindah. Pindahkan mana yang variabel, mana yang konstanta, mana yang koefisien. Sampai di sini kita akan diskusi dalam bentuk kelompok. Saya akan tampilkan ada sebuah kasus tentang hewan di beberapa kandang, lalu dijumlahkan berapa jumlah hewan semuanya. Oke, sudah. Sekarang masing-masing kelompok amati gambar yang ada. Amati gambar ini. Bisa lihat tidak? Bisa. Silakan tulis apa yang kamu lihat di sini. Silakan tulis di buku masing-masing apa yang kamu lihat di sini. Diskusikan apa yang kamu lihat di sini. Silakan tulis. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Satu kelompok, satu orang angkat tangan. Semua sudah ya? Oke, sekarang maju dari kelompok yang pertama untuk menuliskan hasil yang diamati. Kelompok 1, kelompok 2. Yang sudah boleh maju. Sapi sampai dengan X, oke. Yang lain lihat ya. Yang lain perhatikan, kalau salah sebentar bisa disampaikan. Sama ke beda? Sama. Oke, tepuk tangan untuk mereka dulu. Silakan duduk. Silakan duduk. Dan kembali. Oke. Tambah 3x tambah 2x tambah 3y tambah 2z tambah 4y tambah 2z tambah 3z tambah sampai sini Sal? Oke. Sekarang untuk menyederhanakan ini kita perlu melihat suku-suku yang sejenis. Apakah suku yang sejenis? Suku yang memiliki variabel dan pangkatnya sama. Oke. Suku yang sejenis di sini apa-apa saja? Suku sejenis. Sekarang langkah berikutnya kita akan pisahkan suku-suku yang sejenis.
sejenis. Silakan. Lebar. Coba, kamu kasih pindah apa? Silakan kasih pindah kami punya. Atau suku C. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya sekarang kita jumlahkan suku-suku yang sama tadi. Silakan maju. Y juga. Y, Z juga. Silakan. Oke, 10X. Oke, tepuk tangan untuk mereka semua. Inilah baru bisa kita jumlahkan. Yang tadi semulanya adalah sapi, kambing, dan domba, tidak bisa kita jumlahkan karena variabelnya berbeda atau suku-sukunya berbeda. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suatu suku, suatu bentuk aljabar dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki suku yang sama atau variabel yang sama. Oke, seperti itu. Bisa paham?